Kalau bisa kayak kita berterasi. Bisa. Sampai yo. Apa clothingan? Bluetooth mode. Kantor-kantor, nah kamarnya kan kantor memang kantor. Kantornya kalau kita YouTuber gitu. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri kuliah Speaker dalamnya orang ono ya. Suaranya kok koyo aneh ngono ya. Kantornya nang jurune kuwi. kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapat syafaat beliau-beliau yang amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga kajian inti, yang keempat cepat dan yang kelima penutup. Langsung saja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian kita subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan basmalah yang kita baca bersama-sama Allah berikan rahmatnya pada pagi hari ini. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Sabara Muhammadiyah Perjuangan. Kepada yang mewakili waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu semuanya yang bertemu pada pagi hari ini. Pertama kami sampaikan bahwa pembuatan pagi ini yaitu pertama adalah hasil infak kreasi safari Ramadan Nasional Al-Quran yaitu sebanyak 4.094.500 rupiah. 4.094.500 rupiah, sehingga infak sampai hari ini total yang ada di tabungan berjumlah 29.396.500 rupiah. 29.396.500 rupiah. Yang kedua, kami sampaikan kepada seluruh jamaah kelas 10 saudara Kan judulnya kedermawanan loh. Hati sing ono dibuka kado Ramadan sampai satu paket 125.000 Motivasi ya. Siap. Nek lalen di kode bae. Iya. Nek sing nyampe balik kan Iya, siap. ini kalau tahun langsung kado Ramadan. Ini kok kurang dino itu paketnya kayak paket rasisme dari KLPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki acara yang ketiga yaitu kajian ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Tabiyah Al-Judi. Kepadanya Monggo, Pak Haji. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah yang hari ini ataupun subuh hari ini hadir. Kemudian yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah dan seluruh ortomnya. Wabil khusus juga kepada takmir Musola Musola Al-Amin, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, subuh hari ini saya bisa rawuh tengah panjenengan semuanya. Yang tidak terasa sepertinya baru kemarin safari Ramadan di Pencongan. Alhamdulillah saya Ramadan ini diberikan kesempatan lagi untuk bisa rawuh, bisa safari di PCM Pencongan. Saya selalu terkesima Bapak Ibu, takjub, karena selama saya safari Ramadan sampai hari ke pinten ini 10 atau 11. Rasa-rasanya baru di Pencongan ini jamaah subuhnya luar biasa. Alhamdulillah. Saya berkali-kali safari subuh, tapi Masya Allah Pencongan ini memang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi sebuah bekal kita silaturahim di dunia dan juga bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau lihat jamaah yang rame semacam ini, saya teringat kemarin ya, hari Sabtu Ahad itu kami dari tim Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah itu mengadakan safari dakwah ke daerah Brebes Bapak Ibu. Ada 12 mubalik yang diturunkan dan disebar ke berbagai cabang maupun ranting yang ada di Brebes. Saya ditempatkan di salah satu cabang, namanya cabang Sirampok. Ini rampoknya bukan pakai K, pakainya G, ya, Sirampok. Sirampok. Di cabang Sirampok, kemudian saya sampai di sana jam 4, langsung kajian jelang berbuka, mulai jam 5-an. Kemudian setelah kajian jelang berbuka dilanjut dengan tarawih bersama. Tarawih bersama di salah satu ranting namanya ranting Kaliloka. Kemudian setelah tarawih bersama geser ke subuh berjamaah. Subuh berjamaah di ranting Plompong. Nate mireng napa mboten Bapak Ibu? Pernah dengar napa mboten Bapak Ibu? Baru kali ini nggih. Ternyata ranting Plompong itu pernah dinobatkan jadi ranting terbaik nasional Bapak Ibu.
pernah dinobatkan menjadi ranting terbaik nasional. Saya sangat-sangat penasaran. Ya, sebetulnya apa sih yang menjadikan ranting Pelompong ini menjadi ranting terbaik tingkat nasional? Salah satunya Bapak Ibu, yang pertama jamaah subuhnya itu selalu padat. Jadi kalau jamaah sholat subuh itu jamaahnya itu bahkan sampai keluar daripada masjid. Ya, masjidnya namanya Masjid Baitul Makmur. Dinamai Baitul Makmur karena wakifnya namanya Pak Makmur. Ya, makanya dinamakan dengan Baitul Makmur. Jadi saya banyak bertanya di situ. Yang pertama, kenapa sih kok bisa menjadi ranting unggulan terbaik tingkat nasional? Satu, memang jamaahnya itu wirah untuk ngajinya luar biasa. Jadi kalau Pencongan ini sebanyak ini harusnya sudah punya modal Bapak Ibu. Ya, ini jamaahnya sampai pinter ini. 1000 ada nomor 500 Pak. Oh, Masya Allah, luar biasa. Tadi kalau melihat infaknya saja sampai terkumpul 4 juta pinten tadi Pak? 4,9 juta gitu. Oh, ini Masya Allah, aset yang luar biasa. Jadi yang pertama itu memang ghirah untuk ngajinya luar biasa. Yang kedua, yang saya lihat amal usahanya itu lengkap Bapak Ibu. Dari tingkat TK, SD, kemudian sanawiyah, SMP, kemudian aliyah, ya ada SMA-nya, ada SMK-nya, termasuk ada pondok pesantrennya. Ternyata kuncinya apa Bapak Ibu? Ternyata kuncinya itu adalah sikap kedermawanan dari orang-orang yang ada di sana. Jadi kalau kita lihat rantingnya itu jauh dari perkotaan Bapak Ibu. Saya bahkan naik ke atas itu kepala sampai pusing. Karena jalannya niku napa? Kayak jalan Dieng niku, nggih. Kelok-kelok luar biasa dan curam. Tapi di tengah napa jenenge? Jauh daripada perkotaan, justru ranting ini menjadi maju. Maka ternyata kuncinya itu adalah ada pada sikap kedermawanan. Meskipun jumlahnya itu tidak banyak, tapi amal usahanya luar biasa banyak. Jadi bukan karena jumlah yang besar, tapi justru jumlah yang kecil ini yang bisa membangun, bisa membangkitkan ranting menjadi salah satu ranting terbaik tingkat nasional. Masya Allah, luar biasa pembuatan Bapak Ibu, luar biasa. Saya yakin Pencongan ini sangat-sangat bisa untuk menjadi ranting ataupun cabang terbaik tingkat nasional kalau melihat jamaah subuhnya sebanyak ini. Lah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita lihat sejatinya kemajuan Islam dari zaman dahulu itu, Islam bisa maju bila dua hal ini bisa ditopang. Napa niku? Sing pertama adalah ibadah yang sifatnya horizontal. Horizontal itu maksudnya apa Bapak Ibu? Horizontal itu maksudnya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak hanya ibadah yang sifatnya horizontal. Ini ke atas niku horizontal apa vertikal? Vertikal. Keliru nggih. Yang ke atas itu vertikal. Ya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang sifatnya horizontal. Horizontal itu yang antara sesama manusia dengan manusia yang lainnya. Persoalannya hari ini itu lebih banyak orang itu fokus pada ibadah yang sifatnya apa? Vertikal atau horizontal Bapak Ibu? Sifatnya vertikal. Lihat saja kajian-kajian di masjid kita itu lebih banyak mengkaji tentang sholat atau tentang zakat? Tentang sholat, betul nggih?
Ya, mungkin kalau kita melihat kajian-kajian subuh, kajian-kajian mengenai iftar, kajian ataupun khutbah Jumat itu lebih banyak mengenai bab ubudiyah yang sifatnya vertikal. Salah napa mboten Bapak Ibu? Tidak salah. Tapi yang kurang tepat itu adalah ketika ibadah yang sifatnya horizontal itu ditinggalkan. Oke. Jadi zakat itu kalau menurut survei Balitbank Kemenak itu ada di peringkat keempat. Balitbank niku napa Bapak Ibu? Balitbank niku Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Pusat. Niku melakukan survei terhadap umat Islam yang ada di Indonesia. Hari ini jumlahnya berapa Bapak Ibu? Umat Islam itu jumlahnya tidak kurang dari 200 juta jiwa. Oke, angka yang sangat banyak sekali. Di survei dari 200 juta jiwa itu diambil sampel. Sampel itu apa? Perwakilan. Oke, perwakilan dari umat Islam yang ada di Indonesia. Hasilnya apa Bapak Ibu? Peringkat pertama itu diduduki oleh puasa. Jadi 60% umat Islam Indonesia itu kalau disuruh puasa itu taat. Oke, jumlahnya pinten? 60%. Yang kedua itu 35%. 35% itu untuk orang yang taat di dalam melaksanakan sholat. Jadi di antara 200 juta jiwa itu ternyata cuma 35% yang taat melaksanakan sholat. Angka yang besar atau kecil Bapak Ibu? Kecil ya, 35%. Artinya masih banyak orang Indonesia itu yang mereka itu mengaku Islam tapi tidak mau melaksanakan sholat. Ya. Peringkat ketiganya apa Bapak Ibu? Peringkat ketiganya itu adalah haji. Ya, haji itu menempati peringkat ketiga dengan prosentasenya 4%. Kenapa 4%? Ya memang kalau haji itu kan hari ini kan satu biayanya mahal. Yang kedua waktu tunggunya itu lama. Oke, bahkan ada satu daerah yang waktu tunggunya itu sampai 60 tahun. Oke, 60 tahun itu nek jenengan daftar usia 50 berarti berangkat usia pinten Pak? 110 tahun. Kira-kira masih hidup apa tidak Bapak Ibu? Ya, 110 tahun baru berangkat. Ya, Pekalongan pinten Pak? Waiting listnya 30 tahun ya. 30 tahun. Ya, makanya tidak heran kalau haji ini menempati peringkat yang ketiga. Ya, dengan angka 4%. Sementara untuk zakat Bapak Ibu, zakat itu menempati urutan yang paling buncit. Oke. Berapa persen? Cuma 1% saja. Ya, jadi paling tinggi apa mau? Nomor satunya puasa. Puasa 60%. Jadi kalau sudah masuk Ramadan orang puasa itu tidak diragukan, itu semangatnya luar biasa. Yang kedua, apa mau? Sholat. Sholat 35%. Ya, yang ketiga apa mau? Haji. Berapa haji? 4%. Yang paling akhir itu adalah zakat. Zakatnya pinten? Cuma 1%. Ya, memprihatinkan apa mboten Bapak Ibu? Sangat-sangat memprihatinkan. Maka tidak heran kalau hari ini umat Islam itu cenderung tertinggal daripada umat-umat yang lain. Mengapa di Indonesia itu kok masih rendah sekali Bapak Ibu zakatnya? Faktornya memang banyak, kompleks sekali. Oke, yang pertama memang tingkat literasi zakat kita masih sangat rendah. Ya, pemahaman orang terhadap zakat itu masih sangat rendah. Yang kedua, regulasinya itu memang belum support. Ya, sudah ada pengembangan memang untuk regulasi zakat, undang-undang zakat, tapi memang belum sehebat seperti negara-negara yang zakatnya itu maju. Ya, jenengan ngertos Singapura. Singapura ngertos sih.
Singapura itu luasnya negara tidak lebih luas daripada Pulau Jawa. Tapi di sana zakatnya luar biasa Bapak Ibu. Sebabnya kenapa Bapak Ibu? Satu, karena orang yang tidak berzakat itu kena punishment. Ya, orang yang tidak berzakat itu kena punishment. Punishment itu apa? Hukuman. Ya, orang yang tidak bayar zakat mal itu akan kena hukuman 5 juta rupiah. Ya, jadi kalau dia tergolong orang yang mampu, hartanya mencapai nisab tapi kok tidak mau mengeluarkan zakat, maka kena itu per orangnya 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua, zakat fitrah. Orang yang mampu membayar zakat fitrah tapi kok tidak mau mengeluarkan zakat fitrah, itu kena punishmentnya 500.000 rupiah per jiwa. Kata napa mboten Bapak Ibu? Kira-kira nek diterapkan nang pencongan gelem napa mboten? Ya. Orang yang tidak zakat fitrah kena 500.000 rupiah. Kira-kira macam napa mboten? Masuk napa mboten Bapak Ibu? Wah, ya. Ini masih susah karena memang Indonesia belum bisa menerapkan yang demikian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama ini itu sudah menempatkan ibadah yang sifatnya napa niki wau? Vertikal dengan ibadah yang sifatnya napa niki? Horizontal, itu dalam posisi yang sejajar. Ayatnya pripun Bapak Ibu? Ayatnya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Para mufasir mengatakan ketika melihat ayat ini bahwa sejatinya ayat ini memberikan kondisi yang sejajar. Ya, antara sholat dengan zakat itu sama-sama pentingnya. Artinya kalau ada orang yang mengatakan dia beragama Islam tapi hanya melaksanakan sholat, kira-kira Islamnya sempurna apa mboten Bapak Ibu? Tidak sempurna. Ya, kira-kira kalau orang mengatakan dia itu Islam tapi hanya membayar zakat, Islamnya sempurna apa mboten? Tidak sempurna. Ya, maka orang bisa sempurna ketika dia bisa menempatkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat itu sejajar. Antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat itu sejajar. Ya, maka ini perlu Bapak Ibu, kita memberikan kajian tentang zakat itu sangat-sangat penting sekali. Jenengan ngertos zaman di mana Islam itu mencapai puncak kejayaan. Imam masjid di zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu digaji sampai 40 dinar. 40 dinar itu pinten Bapak Ibu? 1 dinarnya hari ini itu 5 juta rupiah. Berarti pinten? 5 juta kali 40 niku pinten? Pinten? 200 juta rupiah. Oke, kira-kira nek ten mriki Mushola Al Amin ya. Imamnya dikasih per bulan 200 juta, semangat apa mboten Bapak Ibu? Ya, semangat. Ya, leres mboten? Ya. Lah sekarang kan imamnya kan kebanyakan jorok-jorokan. Sampean baik. Ya, betul nggih? Ya, zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu imam masjid dikasih 40 dinar. Ya, luar biasa nggih. Pengelola madrasah itu dikasih 10 dinar. Guru madrasah niku gajiannya pinten Bapak Ibu? Nek ten Indonesia ten pencongan pinten? Sudah sampai 1 juta?
Pinten Pak? 200.000 rupiah. Ya jangankan guru madrasah, guru negeri saja masih kurang. Ya, gaji guru Indonesia itu masih sangat tertinggal daripada negara-negara seperti Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Ya, kemarin ada yang curhat di Instagram itu guru TK sebulan bisa digaji 60 juta rupiah. Oke, guru TK. Lah kebanyakan guru kita itu kebanyakan masih ngabdi sebulannya pinten Bapak Ibu? Sebulannya 200.000 perak. 200.000 itu sudah banyak Bapak Ibu. Masih ada yang 100.000 rupiah. Ya, ini fakta Bapak Ibu. Ya, 100.000 rupiah, maka kemudian gurunya mencari apa jenenge? Set job. Ya, set job niku napa? Pekerjaan sampingan. Ya, kira-kira kalau ada pekerjaan sampingan yang hasilnya lebih banyak, lebih fokus ke pekerjaan sampingan apa ngajari Bapak Ibu? Sampingannya. Leres nggih? Ya, maka kebanyakan guru Indonesia itu capek di pekerjaan sampingannya. Akhirnya ketika harus mengajar anak didiknya itu, dia tenaganya sudah habis, pikirannya sudah habis. Maka tidak heran kemudian berpengaruh terhadap kualitas anak didiknya. Ya. Maka zaman dulu Bapak Ibu itu digaji sampai 40 dinar. Bahkan yang lebih hebat Bapak Ibu, di zaman Daulah Al-Abbasiyah itu puncak kejayaan Islam. Per tahun itu bisa dikasih 1.000 dinar. Nah, sak dinari pinten mau? Sak dinari pinten? 5 juta rupiah. 5.000, 1.000 dinar itu berarti pinten? 1.000 kali 5 juta. Ketemu nih pinten? Ini kan bar sahur biasanya kan rada cemerlang mikir ya. Ya. 1.000 ping 5.000 pinten? Ping 5 juta. Ketemunya 5 miliar. 5 miliar per tahun dibagi 12 pinten? Wangel mana nih? Ya, kira-kira jatuhnya per bulan itu 400 juta rupiah. Oke, fantastis nama buatan Bapak Ibu. Sangat-sangat fantastis. Rahasianya apa kok bisa demikian? Karena zaman dulu ziswafnya itu jalan. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu bisa jalan. Ya, lah hari ini umat itu terlena dengan ibadah yang sifatnya napa niki? Vertikal. Sementara kesadaran ibadah yang horizontal itu masih sering ditinggalkan. Zakat itu cuma 1%. Bukti ini nopo? Orang itu memahami zakat biasanya cuma 2 saja. Ya, satu zakat nopo? Fitrah. Yang kedua zakat mal. Padahal zakat itu hari ini ragamnya banyak Bapak Ibu. Oke, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat profesi. Ya, ini kalau menurut kawan-kawan kita Salafi, profesi itu bid'ah. Ya, tapi di Muhammadiyah itu melalui majelis tarjihnya itu wajib. Ya, kemudian ada zakat nama mana? Perhiasan. Ada zakat tabungan. Ada zakat deposito. Napa malih Bapak Ibu? Ada zakat, ada kurang lebih 10 jenis macam zakat. Yang hari ini kebanyakan orang itu hanya memahami zakat mal sama zakat fitrah. Salah satu yang potensial itu adalah zakat profesi Bapak Ibu. Zakat profesi itu zakat yang dikenakan atas profesi ataupun penghasilan yang halal. Contohnya apa? Contohnya yang pertama guru, ya, yang kedua dokter, yang ketiga pengacara. Kalau anak-anak sekarang itu ada namanya konten kreator, ya, YouTuber. Itu adalah sumber-sumber penghasilan. Dan harus sumber penghasilan itu yang halal. Sing haram angsal napa mboten Bapak Ibu? Mboten angsal.
Ya, ada yang pernah curhat ke saya, Ustadz, setiap malam Jumat itu di tempat kami ada pengajian. Yang menyumbang makanannya, ugorampenya itu kami tahu orangnya, tapi dia itu bandar togel. Jadi yang memberikan makanan itu adalah bandar togel. Kira-kira diterima apa mboten Bapak Ibu? Terima apa mboten Bapak Ibu? Nek pencongan iki diterima apa mboten Bapak Ibu? Misalnya yang ngasih itu adalah bandar togel. Jare nek sithik ora diterima. Ya, nek jumlah akeh diterima, ya. Lah ini harus hati-hati. Menurut ulama, ya, harta itu jenisnya ada 4. Yang pertama, dia yang dari yang haram kepada yang haram. Contohnya apa? Hasil daripada korupsi, hasil daripada maling, hasil daripada begal digunakan untuk yang haram. Ya, digunakan untuk mabuk, judi dan lain sebagainya. Ini mutlak hukumnya haram. Yang kedua, dari sumber yang haram digunakan untuk yang halal. Ya, dia korupsi ratusan juta, kemudian nyumbang masjid 5 juta. Nah, ini jenenge dari sumber yang apa wau? Haram ke halal. Termasuk tadi, ya, hasil dari togel, ya, begitu hasilnya banyak disumbangkan ke musola, maka ini sifatnya haram. Oke, sifatnya haram. Lah nek kathah pripun Bapak Ibu? Ya tetap haram. Ya, keharaman itu tidak tergantung pada jumlah sedikit ataupun banyak. Yang ketiga, itu dari sumber yang haram digunakan yang ketiga dari sumber yang halal digunakan untuk yang haram. Jadi yang pertama wau haram ke haram, yang kedua haram ke halal, yang ketiga halal ke haram. Ya, dia kerja sudah baik, ya, dari sumber yang halal tapi digunakan untuk yang haram, maka itu pun haram. Yang keempat, itu dari sumber yang halal digunakan untuk yang halal. Ya, dan ini pun masih ada pertanyaan di situ. Apakah dari yang halal ke yang halal itu sudah ada porsi bagian yang diberikan kepada orang yang membutuhkan? Maka ini di Islam disebut dengan ada porsi yang namanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, zakat profesi itu dikenakan pada penghasilan yang halal. Besarannya pinten Bapak Ibu? Besarannya untuk zakat profesi itu ada setidaknya 3 pendapat. Yang pertama, mengkiaskan zakat profesi itu dengan zakat pertanian. Zakat pertanian itu nisabnya pinten? Zakat pertanian itu nisabnya sebesar 653 kg beras, ya. Yang harus dikeluarkan berapa persen? Pinten Bapak Ibu? Kalau pengairan sendiri 5%. Ya, kalau pengairan dari air tada hujan itu sebesar 10%. Nah, zakat profesi kiasnya yang pertama itu ke zakat pertanian. Kenapa ke zakat pertanian? Karena orang yang berprofesi seperti dokter, seperti pengacara, seperti dosen itu tidak langsung memanen hasilnya. Kan ngaten nggih? Ada jeda waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 1 bulan depan. Ya, maka dikiaskan ke zakat pertanian. Ya, yang pertama kalau zakat pertanian maka dia besarannya 653 kilo, itu keluarnya sebesar 5%. Yang kedua ke zakat emas atau zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu kiasnya itu zakat profesi itu kiasnya ke zakat perdagangan atau emas. Besarnya pinten Bapak Ibu? Nisabnya itu 85 gram emas, ya. Hari ini 1 gram niku pinten Bapak Ibu? 1 juta? 1.600.000, ya. Kalau kita hitung saja 1 juta berarti 85 juta niku berarti 1 tahun.
Oke, 1 tahun misalnya 85 juta, maka dia sudah masuk kena zakat. Berarti penghasilan sebulan 10 juta kali 12 misalnya. Pinten niku? 120 juta itu sudah kena zakat. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Ya, maka yang kedua zakat profesi kiasnya ke zakat perdagangan atau zakat emas. Yang ketiga kombinasi antara zakat pertanian dengan zakat emas. Zakat emas niku pinten mau? 85 gram emas. Nisabnya berapa? 2,5%. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat di Muhammadiyah, ya di lazismu itu lebih condong kemana? Ada lazis napa mboten iki Bapak Ibu? Ya. Lazis wonten? Ya, lazis itu melalui majelis tarjih mengambil pendapat zakat profesi itu lebih condong ke zakat emas, ya, dengan nisabnya 85 gram emas keluarnya 2,5%. Kapan mengeluarkannya? Bisa dilakukan tiap gajian atau diakumulasi selama satu tahun. Jadi kalau misalnya gajian bisa langsung dikurangi 2,5% atau diakumulasi selama 1 tahun, baru kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari besaran total gaji yang diperoleh. Ini memang literasi kita tentang zakat itu memang masih sangat-sangat rendah Bapak Ibu. Butuh yang namanya penguatan untuk kita terus mengkaji mengenai zakat. Padahal sejatinya Bapak Ibu, Indonesia itu, amit sewu, menurut data World Giving Index, ya, ada lembaga dunia namanya WGI, itu melakukan peringkat terhadap negara paling dermawan. Ternyata hasilnya Indonesia itu 3 tahun berturut-turut menjadi negara yang paling dermawan. Ya, kita sudah punya cukup modal melalui indeks itu, bahwasanya Indonesia di peringkat pertama selama 3 tahun berturut-turut. Ya, persoalannya masalah kedermawanan ini memang perlu ditingkatkan. Ya, maka ulama membagi kedermawanan itu menjadi 4 jenis. Yang pertama disebut dengan sahok. Yang pertama disebut dengan sahok. Maka ada orang yang dinamakan dengan sahawi. Wonten apa mboten Bapak Ibu ten mriki? Ya, sahawi. Sahawi itu mungkin orang tuanya berharap supaya anaknya itu menjadi orang yang dermawan. Orang yang sahok itu dia gemar memberi tapi ketika diminta. Disebut dengan sahok. Yang kedua naik lagi namanya orang yang jawad. Ya, orang yang jud. Jawad itu orang yang suka memberi meskipun tidak diminta. Jadi nek wonten pembangunan masjid, pembangunan musola, senajan napa niku panitia belum menunjukkan proposalnya, tapi dia itu sudah semagar. Dia itu sudah semagar untuk memberi. Ini namanya tingkatan jud. Ya. Yang ketiga itu adalah tingkatan karom. Nah, karom ini hebat lagi Bapak Ibu. Dia mudah memberi, tidak diminta, dan dalam jumlah yang besar. Ya, nek ten pencongan wonten apa mboten iki? Sinten Pak? Jadi orang yang gemar memberi, tidak diminta, dan jumlah yang besar. Saya pernah datang safari dakwah di Blimbing Rejo Jepara Bapak Ibu. Ada gedung namanya Gedung Umar Hashim. Saya ngisi di situ, ternyata kapasitasnya itu bisa mencapai 3.000 jamaah. Kata nama badan, kata ini. Dan itu ternyata gedung hasil dari wakaf satu orang yang bernama Umar Hashim. Masya Allah, luar biasa. Ada orang yang dermawan kemudian memberikan tanahnya untuk dipakai untuk kegiatan Muhammadiyah.
Ya, maka orang yang seperti ini disebut dengan orang yang karom. Ya, dia berada di atas level daripada sahok dan jud. Yang paling atas itu adalah ithar. Ya. Ithar niku napa Bapak Ibu? Ithar itu dia sudah tidak memperhatikan diri sendiri. Ya, ketika dia memperlihatkan orang lain itu membutuhkan, maka dia lebih mendahulukan daripada kepentingan orang lain. Ini sudah tingkatan kepada orang yang ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Meskipun awaknya sendiri, dirinya sendiri itu kurang, tapi dia mau memberikan apa yang dibutuhkan kepada orang lain. Ini namanya orang yang ithar. Masya Allah, ini tingkatan yang paling tinggi bagi orang-orang yang dermawan. Ya, tadi pengurus bilang di Pencongan ini sedang mengadakan program apa? Kado Ramadan. Ya, besarnya itu satu paket 125.000 rupiah. Lah, monggo nggih, jenengan bisa urun rembuk. Ya, urun rembuk tidak hanya urun pikiran, juga urun dana yang ini bisa menjadi investasi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan hanya digunakan harta itu untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga perhatikan bagaimana kepentingan umat Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kedermawanan itu penting. Ya, kalau kami mengambil kesimpulan, hari ini Indonesia itu butuh orang-orang yang soleh secara sosial. Ya, saya yakin kalau soleh secara individu itu sudah banyak. Orang yang ibadah di masjid sudah banyak. Orang yang berpuasa sudah banyak. Tapi ayo tingkatkan yang namanya tingkatan kedermawanan sosial. Yang tidak cuma kita ibadah yang sifatnya vertikal, tapi juga ibadah yang sifatnya horizontal. Siap napa mboten Bapak Ibu? Siap napa mboten? Suarane kok mboten wonten. Siap napa mboten? Siap. Terutama menjelang akhir Ramadan, monggo disiapkan dananya untuk zakat. Beruntung di Muhammadiyah sudah ada yang namanya lazismu. Ya, jenengan bisa lebih mudah untuk mengeluarkan dana zakat. Kalau misalnya pusing, panggil saja dari lazismu, diminta untuk menghitungnya itu lebih mudah. Ya, hari ini banyak orang-orang yang kaya yang bingung bagaimana cara mengeluarkan hartanya. Nah, jenengan tinggal calling, panggil ke lazismu, insya Allah lazismu tidak akan sungkan untuk memberitahu mengenai bagaimana ketentuan zakat yang harus dikeluarkan. Jadi kami simpulkan, insya Allah Islam ini bisa jaya seandainya ibadah yang sifatnya vertikal antara hamba dengan Allah dan hamba dengan sesamanya itu sama-sama berjalan dengan seimbang. Monggo sholatnya dikerjakan, ya puasanya dikerjakan, tapi jangan lupa zakatnya itu pun dikeluarkan. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Siap. Maka inilah yang insya Allah bisa menyelamatkan diri kita, baik dunia kita maupun akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa semakin menumbuhkan kesadaran kita untuk berzakat, bisa meningkatkan diri kita untuk semakin dermawan, terutama di bulan yang berkah di mana setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak hanya ibadah yang sifatnya vertikal, juga ibadah yang sifatnya horizontal. Tingkatkan kedermawanan, karena di samping kita hari ini yang kenyang, masih banyak saudara kita yang mengalami kelaparan. Kita bersyukur hari ini aman Bapak Ibu. Ya, di Bekasi sana masih banyak orang-orang yang kesulitan. Kemarin mengalami banjir bandang.
Di Petung Kriyono sana ada orang yang kena longsor, ya, dan banyak daerah-daerah lain yang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka kita hari ini bersyukur diberikan rasa aman, diberikan kesehatan. Salah satu bentuk syukurnya adalah keluarkan dari harta yang kita miliki. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Oke, sudah jam 6, mungkin agak kesiangan kalau nanti terlalu panjang. Oke, demikian. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga yang mendengarkan dan menyampaikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pengumuman bahwa kuliah subuh sampai Ramadan besok Selasa bertempat di besok Rabu bertempat di Masjid Alam Sakit dengan pembicara Bapak Ustaz Selamat Kawan. Dan terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya sebagai ulama mengucapkan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini, Mas. Masya Allah. Gimana? Pemuda gini koyone semangat-semangat nih. Iya. Apa ini? Oh, tanda tangan. Dong rungokke pura mau. Di sini. Ini. Wes, mana?